Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kemenangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat merayakan juga kemenangan Barcelona yang menang 1-0 di Al Riyadh Metropolitano berhadapan dengan Atletico Madrid dalam laga semifinal Copa del Rey yang akan membawa Barcelona menuju ke final Copa del Rey nanti di 26 April. Ada El Clasico di sana, akan berhadapan dengan Real Madrid. Nah, dan seperti yang janji sebelumnya gue katakan di episode sebelumnya, gue akan membahas pemain-pemain top 3 pemain yang luar biasa dan top 3 pemain yang underperform berhadapan dengan Atletico Madrid, serta ya beberapa aspek-aspek penting dalam perjalanan Barcelona menuju treble winner. Ya, gua bukan sombong atau seperti ada yang lagi viral waktu itu fans Liverpool. Gua menganalisa asa Barcelona nih. Ya, ketika menang lawan Atletico Madrid di episode sebelumnya, gua mengatakan ini adalah titik poin Barcelona memiliki kesempatan untuk mendapatkan treble winner. Nah, ya sebelum gua bahas lebih jauh dan pasti gue bacain komen-komen kalian, gue mau absen dulu dari seluruh Indonesia, Karbol Mania dan pendengar-pendengar baru di Pakar Bola ini dari Sabang sampai Merauke dimanapun kalian berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang temannya masih nyangkut utang segera dibayar sama temannya, dan yang lagi di kampung halaman ya semoga semua dalam keadaan sehat dan ketika merantau lagi dalam kondisi prima, meraih rezeki dan rezeki kalian banyak. Gue juga mau ngasih tahu buat kalian, selain Karbol Mania yang militan yang udah pasti nonton video gue, masih banyak teman-teman yang di sini nonton tapi belum subscribe. Menurut data belum subscribe. Boleh silakan di subscribe dulu video ini, karena biar ada notifikasi kalau gue upload video, biar kalian sama dengan Karbol Mania, karena di sini berhak bersuara, berhak berpendapat, berhak berargumen. Oke, langsung aja ya. Gue udah bilang bahwa lawan Atletico Madrid ini sebenarnya adalah titik poin Barcelona akan meraih asa beberapa trofi, atau Barcelona kendur dalam perebutan beberapa trofi. Kenapa? Karena sudah pasti yang pertama Barcelona ke final lawan El Clasico lagi, ya. Dan Barcelona masih punya asa juga untuk meraih La Liga. Asal konsisten, asal nggak ada meminimalisir blunder atau kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan tim. Karena gue udah percaya dengan kelas kualitas Barcelona, konsistensi sekarang lagi diuji, dan semoga keberuntungan datang, La Liga bisa diraih. Lalu gimana Liga Champions kita bisa ketemu Dortmund. Kalau menang itu ada Inter atau Bayern. Emang gak susah nih dia. Tapi peluang menang dengan Barcelona yang menjadi tim tersubur sekarang sejauh ini itu pasti masih ada banget. Ya, masih bisa menang ya. Jadi potensial Klasiko banyak banget nih sekarang nih. Nah, sekarang gue mau bahas beberapa pemain Barcelona yang luar biasa. Kemarin gue udah sempat bahas Pedri. Ketika gue nge-tweet tentang Pedri itu pasti rame banget ya. Coba nih, kalian setuju apa enggak sama gue? Gue ngerasa beruntung Pedri ini lahir setelah keberadaan Xavi, Iniesta, dan Sergio Busquets. Kenapa? Karena Pedri bisa mempelajari ketiganya. Yang udah di-develop dengan Pedri dan lebih terlihat dari ketiga pemain tersebut itu apa? Cara ngambil bola. Ya, head map Pedri itu mungkin lebih banyak dari ketiga pemain tersebut. Ya, dia bisa memutus serangan, menjadi breaker. Ya, man to man markingnya juga bagus. Stamina juga oke. Dulu mungkin gue selalu kritik Pedri, bukan kritik permainannya. Ini orang berkelas. Ya, kritik kenapa kok ini pemain istimewa, napasnya nggak kuat gitu. Ya karena memang nggak dilatih fisik. Barcelona yang sekarang SDM untuk memainkan sepak bola di level tertinggi itu bisa banget. Di tiki taka, total football, ball position, attacking football, tapi end produknya adalah gol, itu bisa banget. Tapi lu harus dulu nih, ya ketika topnya udah bisa, ya, bottomnya nih apa? Dasar fundamental sepak bola, fisik. Nah, fisiknya udah pada jadi main Barcelona.
Jadi gue ngerasa dengan hadirnya Pedri setelah era Xavi, Iniesta, Busquets, Pedri berhasil mempelajari cara mereka bertiga bermain. Dia di press nggak panik seperti Busquets, dia bisa screening teman-teman, memberikan opsi passing yang banyak seperti Busquets, ya. Dia bisa memberikan passing dengan kualitas passing yang luar biasa, entah bola bawah, entah short pass atau long pass seperti Xavi. Dia bisa meliak-liuk seperti Iniesta, ya. Yang gue bilang nih, kalau fundamental sepak bola itu untuk melakukan dribbling adalah one touch, one step one touch. Dia tidak melakukan itu. Dia dalam one step dia bisa melakukan 2 sampai 3 touch yang bikin lawan itu lewat. Udah gitu body fan-nya bagus. Jadi Pedri ditanya, "Lu udah selevel belum sama ketiga pemain tersebut, Xavi, Iniesta, Busquets?" Enggak, gue masih jauh untuk berada di level pemain tersebut. Tapi buat gue, Pedri dan Lamine Yamal itu adalah pemain Barcelona yang sekarang, tapi kualitas levelnya di Barcelona 2009. Itu Pedri. Lalu sekarang siapa? Lamine Yamal. Nih, buset ya. Dia di 16 tahun udah jadi key player di negara. Ya, Copa Trophy dia dapat 16 tahun loh. Ya, pemain muda terbaik Euro dia dapat. Golden Boy udah pasti dia dapat kemarin. Ya. Bahkan kalau lu ngelihat Lamine Yamal dan lu lu pelajarin sport science, lu pelajarin istilah-istilah sepak bola, dia tuh udah melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh atlet profesional sepak bola kayak pada usianya gitu. Kayak kalau umur hanyalah angka, biasanya itu buat orang-orang yang udah senior tapi masih jago. Yamal ini umur adalah angka, dia masih muda tapi kayak maestro. Lu lihat passing dia ke Konde beberapa kali. Ada passing gini, dia tahu datang bola, misalkan gini, bola tanpa efek, dia tahu seperti apa menghandle-nya, dia tahu meneruskan bola tanpa efek seperti apa. Bola efek datang, spin, misalkan bola datang ke dia, spinnya ke kiri. Dia cuman diganjel doang bola, tapi ada gerakan sedikit, spin ke kanan, arahnya dibalik, bolanya muter lagi ke Konde. Ya, kalau lu sering lihat dari gelandang passing, flashing, biasanya Pedri nih flashing nih, spin ke kiri nih, muternya sak. Dia udah tahu Konde lari, dibalik arahnya, spin ke kanan, jadi bola jatuh, berhenti di Konde bisa gol. Itu gue lupa lawan apa itu, yang Konde golin 2 kali tapi satunya offside. Ya, jadi menurut gue kalau ada istilah umur hanyalah angka, dulu itu cuma buat pemain yang udah tua tapi masih bisa bermain seperti usia saat prime. Tapi buat gue ngelihat umur adalah angka, ini juga patut didapat oleh Yamal. Umur adalah angka, dia masih muda tapi dia bermain seperti maestro. Itu sih ya, Kubarsi dikit lagi lah se-Yamal Pedri. Tapi kalau bisa diklasifikasikan siapa pemain Barcelona paling kelas, pertama sih gue Pedri, kedua Lamine Yamal, ketiga Kubarsi, keempat barulah kayak Rafinha, ya Lewandowski udah segitu kelasnya. Dan Rafinha kadang kelasnya Rafinha ini terbantu oleh ngototnya, determinasinya, keinginannya dia untuk menciptakan gol, keinginan dia untuk menang duel itu ada di Rafinha. Jadi itu juga yang membantu Rafinha berada di level yang sekarang. Itu. Fermin di atas Gavi udah pasti. Ya. Frenkie de Jong punya kelas, cuma lawannya dia adalah rasa malas. Ya, endurance-nya lawannya nih. Itu, ya. Jadi asa Barcelona seperti apa? Masih bisa. Ya, Madrid di final, kita harus punya otomatis yang udah tercipta tersendiri di lapangan. Gue lebih deg-degan sebenarnya lawan Atletico Madrid. Kenapa? Karena dia udah rata-rata Atletico Madrid tuh nggak mau nyerang, defense aja di belakang. Mentalitinya adalah jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita kebobolan. Ya, jadi ya kalau dia punya penyerang yang tajam bisa golin, ya beruntung lah, syukur lah, ya menang dia. Nah, lawan Madrid, kenapa gua kemarin nggak terlalu deg-degan? Karena Madrid ada nyerang-nyerangnya kan. Ya, di pertemuan pertama Madrid ada nyerangnya, makanya offside-nya banyak dan lobang yang ditinggalkan banyak.
kena lah kebantai 4-0. Bahkan di Super Copa masih dengan cara bermain yang sama Madrid, masih ada nyerang-nyerangnya, matilah 5-2. Karena 10 pemain pas sudah 5 memang, tapi ya udah 10 pemain kita bisa menang Barcelona. Jadi banyak match-match atau momen-momen yang harus di-save sehingga nanti menjadi otomatis di lapangan, buat diterapkan di lapangan seperti apa. Di La Liga kita masih ada 9 match terakhir. Ini La Liga agak berat nih. Kenapa? Karena yang seperti gue katakan, udah lawannya bukan lawan lagi, tapi lawannya adalah faktor non teknis yang dimiliki oleh sebuah klub. Ya kayak kemarin Leganes, ada beberapa pemain Leganes yang protes keputusan wasit, ada tackle yang clean, harusnya ada ya ada banyak lah pemaparan yang dilakukan juga setelah preskon oleh pelatih Leganes. Lalu lawan Sociedad juga ada debatable Mbappe sebenarnya offside apa enggak, karena akhirnya berbuah gol dari Tchouaméni dari corner gitu. Nah, gue ngerasa yang harus dilawan Barcelona adalah pertama, bukan cuma lawan tapi diri sendiri, konsistensi, konsentrasi, dan mudah-mudahan keberuntungan Barcelona mendapatkan keberuntungan. Karena kalau ngelawan non teknis Barcelona kalah nih. Barcelona udah kalah kalau lawan non teknis. Itu yang terjadi. Dan gue ngeliat Barcelona yang sekarang nih guys, kalau lu pastilah anak-anak 90-an ngefans Barcelona, lu pelajarin sejarahnya bagaimana dia dulu ya melawan ketidakadilan Barcelona secara politis seperti apa, bagaimana bangsa Basque, bagaimana bangsa Katalan dia pengen merdeka karena apa ya. Dan kalau lu pelajarin itu banyak. Dan gue ngerasa Barcelona yang sekarang adalah ya Barcelona nggak ada sekarang nih ya. Sekarang gue happy di Barcelona. Kenapa? Memang point of view Barcelona nih rakyat banget. Ya dia masyarakat gitu, yang pengen ngelihat negaranya adil, yang pengen ada sesuatu yang baik tercipta di negara tersebut, yang melawan ketidakadilan. Ada di Barcelona nih. Ya, dan gue lebih senang lagi Barcelona sekarang dia nggak punya orang-orang pemain-pemain yang tipe penindas lawan. Dia nggak punya pemain-pemain yang menjadi public enemy, yang menjadi musuh masyarakat. Dia nggak ada pemain yang rata-rata bikin Barcelona dibenci gitu karena ulah 1-2 pemain, nggak ada. Ya ini Barcelona adanya orang yang leadership, adanya orang yang tegas. Dulu kita punya Puyol, mungkin sekarang ada Inigo Martinez gitu. Tapi Inigo Martinez juga bukan penindas. Inigo Martinez juga bukan orang yang attitude-nya jelek sehingga menjadi musuh masyarakat, enggak. Ya udah di Barcelona orang-orangnya kebanyakan orang-orang Spanyol, mereka bisa dibilang tradisional tapi terbuka juga dengan prinsip-prinsip modern. Ini Barcelona bro, ya rakyat nih. Kalau dari rakyat ya mereka gitu, dari Barcelona untuk Barcelona ya. Kalau di sini mungkin dari rakyat untuk rakyat, Barcelona dari Barcelona untuk Barcelona, dari rakyat untuk rakyat ya Barcelona. Spanyol buat Barcelona buat Spanyol, Barcelona buat Barcelona. Jadi gue lagi ngerasa happy Barcelona, mudah-mudahan nemu Barcelona Barcelona yang Barcelona seperti kita tahu. Buat anak-anak yang mungkin ngefans di era gelap bertahan sampai sekarang, ya lu nikmatin aja, enjoy aja nonton Barcelona, drama-dramanya lu nikmatin. Buat ngefans Barcelona mungkin gara-gara Lamine Yamal, ya lu boleh kulik ya, gara-gara Lamine Yamal, Pedri, Gavi, boleh kulik sejarah Barcelona lah. Jadi ketika lu kulik sejarah Barcelona dan lu ngelihat Barcelona dengan kondisi sekarang, lu akan tahu rasanya kalau rakyat itu menang. Oke, gitu aja dulu dari Afif Safi. Ya terima kasih yang udah selalu nonton, komen, like, dan subscribe. Buat yang baru nonton tapi belum subscribe, boleh silakan di subscribe biar dapat notifikasi seperti karbol lainnya. Dan ini adalah top 3 dan top 3 pemain terbaik lawan Atletico Madrid dan top 3 pemain yang underperform. Ini gua akan bacain ya, karena gua udah lempar di X, ada beberapa orang yang sudah komen sebelum gua komen ya. Ini ada Jowski, dia bilang top 3 adalah Pedri, Araujo, Yamal, Inigo. 4 mas, itu mas 4 itu. Top B aja adalah Ferran, Rapinya, Fermin. Wah, agak gak setuju di Ferran sih gua ya. Ya Ferran gak top B aja tapi gak top 3 juga. Ya udah digolin gitu, dia menangin Barcelona. Top 3 menurut siapa nih? Dennis, top 3 Pedri, Yamal, dan gak tahu lagi. Wah,
Atau yang kurang Balde Rapinya Lewi ya. Lewi belum kelihatan karena Lewi baru main di babak kedua, nggak terlalu banyak waktunya ya. Supply juga lagi Barcelona lagi ditekan. Top 3 menurut Imas: Konde, Ferran, Pedri. Biasa aja. Balde, Fermin, Erik. Agak sedikit setuju gua. Ya, top 3 Inigo, Konde, Szczesny. Yang biasa aja. Balde, FDJ, Rapinya. Yang B-nya itu gua setuju. Ya, dan ini menurut Gie dia bilang top 3 Pedri, Yamal, El Sebat. Top yang biasa aja ada Rapinya, Fermin, Eric Garcia. Nah, itu banyak ya yang komen di di YouTube di X gua yang top 3 bagus. Pedri, FDJ, Konde. Yang B aja Rapa, Balde, Kubarsi. Anjir, Kubarsi B aja. Gila. Top 3 Yamal, Pedri, Konde. Biasa aja. Ferran, Fermin, Rapinya. Ya, kalian juga boleh. Menurut kalian siapa aja yang menjadi top 3? Oke, top 3 B aja. Ini menurut gua. Ya, top 3 menurut gua. Aduh, gua lupa lagi. Yang pertama, top 3-nya adalah nomor 1 ada Pedri. Tentunya dengan kualitas yang dia miliki, dia main biasa aja pun terlihat bagus. Nomor 1 ada Pedri. Yang kedua, Yamal. Karena dia membuat asis krusial. Dia membuat porak-poranda lini belakang Atletico Madrid. Dan keputusan-keputusannya luar biasa. Walaupun dia kurang klinis saja dia kalau punya peluang. Satu lagi, Konde sih gue ya. Szczesny kegempur. Tapi lebih keren Szczesny waktu lawan apa ya gue lupa. Tapi Konde intercept timingnya selalu berhasil. Bola-bola kaki motong serangannya juga, hokinya gede banget. Saat itu Konde ya. Jadi top 3 gua ada Pedri, Yamal, Jules Konde. Top 3 yang biasa aja ada Rapinya. Nomor 1-nya Rapinya. Yang kedua ya susah ya. Yang kedua pertama Rapinya, yang kedua Fermin deh. Fermin lagi biasa aja. Terus satu lagi yang B aja, Frenkie de Jong. Ya, jadi gue tahu kualitas Frenkie de Jong, jadi dia lagi agak turun semalam. Gempuran di lini tengah luar biasa memang Atletico Madrid. Jadi top 3 versi gue adalah yang oke, ada Pedri, Yamal, dan Jules Konde. Yang B aja top 3-nya adalah Rapinya, Fermin Lopez, dan Frenkie de Jong. Silakan dijawab versi kalian. Top 3 yang oke dan top 3 yang B aja. Terima kasih yang selalu nonton YouTube Pakar Bola Komentar Sepak Bola dengan kebahagiaan. Jangan lupa juga nonton Dance TV karena kita bahas sepak bola luar maupun dalam negeri, timnas juga khususnya, dengan gua sebagai host dan bintang-bintang tamu yang sangat luar biasa. Oke, vamos.